Pemirsa, banjir bandang menerjang lokasi wisata permandian di Desa Boro-Boro Lameuru, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Air yang datang tiba-tiba membuat sebuah gazebo hanyut. Detik-detik sebuah gazebo hanyut diterjang banjir di lokasi wisata pemandian Kali Boro-Boro, Konawe Selatan terekam video warga. Banjir bandang yang terjadi secara tiba-tiba tidak hanya menghanyutkan gazebo, namun juga sejumlah fasilitas lain di kawasan ini. Banjir bandang disertai dengan material kayu gelondongan ini berasal dari hulu sungai yang meluap. Maksudnya pertama itu kan agak kabur sedikit. Jadi kita sudah kasih tahu memang itu pengunjung hati-hati jangan sampai ada air datang. Jadi itu pengunjung semua juga agak maksudnya sudah waspada memang. Pengelola wisata sempat memberikan imbauan kepada pengunjung agar waspada sehingga banjir bandang ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Kondisi pengungsian korban banjir bandang Luwu Utara minim fasilitas. Selain beralaskan terpal tipis, anak-anak hanya belajar dengan buku yang ada tanpa alat belajar yang memadai. Seperti inilah proses belajar anak-anak korban banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Mereka belajar di tenda pengungsian dalam kondisi serba kekurangan. Minimnya buku dan alat tulis membuat anak-anak ini belajar hanya dengan buku yang ada. Tidak hanya minimnya fasilitas belajar mengajar, kondisi pengungsiannya pun memprihatinkan. Balita dan lansia harus bertahan di pengungsian yang beralaskan karpet tipis. Tidak tersedianya air bersih, mereka hanya mengandalkan pasokan dari dapur umum. Sudah 4 hari di sini. Tapi selama 4 hari di sini kondisinya terpalnya begini terbuka ya, Bu? Iya, begini saja. Kalau babynya tidurnya di mana, Bu? Cuma di sini kasihan. Ini kan tipis sekali, Bu. Apakah tidak kedinginan atau gimana, Bu? Oh iya, kedinginan. Banjir bandang di Luwu Utara terjadi sepekan lalu. 36 orang meninggal dunia, 40 orang hilang, sementara 3.600 orang harus mengungsi. Berbagai fasilitas pun rusak, mulai dari jembatan, jalanan, hingga perumahan warga. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang peninjauan kembali kasus hak tagih atau sesi Bank Bali Joko Chandra akan digelar pada hari ini. Tim kuasa hukum Joko Chandra meyakini kliennya akan hadir dalam persidangan, sementara Kejaksaan Agung akan mengeksekusi buronan itu jika hadir dalam persidangan. Sidang peninjauan kembali terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra akan digelar kembali hari ini. Rencananya sidang akan dilaksanakan pukul 10 pagi. Dalam sidang, Joko Chandra harus hadir sebagai pemohon PK, sesuai surat edaran MA nomor 1 tahun 2012 yang mewajibkan pemohon PK hadir di pengadilan karena jika tidak, pengajuan PK akan gugur. Tim kuasa hukum Joko Chandra pun menegaskan kliennya akan hadir dalam sidang jika sehat. Intinya saya berharap beliau hadir atau sidang ini berlanjut. Saya nggak mau sidang ini sia-sia, saya nggak mau. Pastinya kami berusaha meminta kepada beliau hadir. Ya semoga buat Pak klien kami dalam hal ini Pak Joko Chandra besar hati mau hadir. Ya, besar hati mau hadir, mau membenarkan hak-hak dia. Ya, semoga persidangan bisa berjalan baik. Ya, mudah-mudahan beliau sehat. Di sisi lain, Kejagung akan mengeksekusi Joko Chandra jika hadir dalam sidang. Hal ini menyusul status Joko Chandra yang masuk daftar pencarian orang. Kalau masih DPO, iya DPO. Statusnya masih DPO dari Kejaksaan. Oke, masih DPO statusnya ya. Kalau Iya. ketika dia masuk di Indonesia kemarin ya. Masih DPO. Kalau ada eksekusi tangkap. Jadi langsung saat sidang Di lokasi ya, Pak? Di lokasi. Sebelum sidang harus ditangkap. Harus ditangkap Jelas. Mau nggak setelah itu mau sidang PK lagi kita akan layani.
ditangkap dulu Pak. Harus dieksekusi dulu. Diketahui Joko Chandra mengajukan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni lalu. Namun saat sidang digelar pada 6 Juli ia tidak hadir lantaran sakit dan dirawat di Malaysia. Joko Chandra merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih Bank Bali senilai 904 miliar rupiah yang ditangani Kejaksaan Agung pada pertengahan tahun 2000. Sempat ditahan setahun, ia bebas karena pengadilan menganggap kasusnya perdata. 9 tahun berikutnya Kejagung naik banding. Hasilnya, Mahkamah Agung memutus Joko Chandra bersalah dan dihukum 2 tahun penjara serta mengembalikan uang 500 miliar rupiah lebih. Tapi sehari jelang putusan, pengusaha properti ini meninggalkan Indonesia pada tahun 2009. Sejak itu ia masuk daftar pencarian orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu Brigjen Pol Prastio Utomo dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Bareskrim Polri karena menerbitkan surat jalan Joko Chandra. Indonesian Police Watch menemukan setidaknya 4 surat yang ditandatangani 4 polisi berpangkat tinggi di kepolisian. Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri pada tanggal 15 Juli 2000. Kabareskrim Polri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo memimpin upacara pelepasan jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Brigjen Pol Prastio Utomo Bareskrim Polri. Pencopotan jabatan dilakukan usai Prasetyo dinyatakan bersalah menerbitkan surat jalan untuk buronan Joko Chandra. Prasetyo Utomo tidak hadir dalam upacara pelepasan jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik. Ia sakit karena tensi tinggi dan dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi baru saja kita melaksanakan upacara penyerahan jabatan Brigjen Prasetyo Utomo yang seharusnya hadir pada upacara ini, namun karena yang bersangkutan sakit, maka untuk upacara penyerahan jabatan ini dilaksanakan dan diwakili oleh Karol Renimin, dan tadi secara resmi saya sudah menerima penyerahan jabatan tersebut. Tentunya ini adalah merupakan komitmen dari pimpinan Polri dan juga kami khususnya dari jajaran Bareskrim Polri untuk menjaga marwah institusi. Selain itu, Bareskrim Polri telah meminta kepada Kadif Propam untuk memeriksa anggota yang terlibat di dalam pembuatan dan penggunaan surat jalan termasuk red notice dan munculnya surat kesehatan atas nama Joko Chandra. Nantinya anggota yang melanggar terancam dipidanakan sesuai dengan perbuatannya. Brigjen Pol Prasetyo Utomo bersalah karena menyalahgunakan jabatannya karena surat jalan yang ditandatangani Brigjen Prasetyo hanya berhak dikeluarkan oleh Kepala atau Wakil Kepala Bareskrim. Setelah satu brigjen di Mabes Polri dicopot, kuasa hukum Joko Chandra mendatangi Bareskrim karena tudingan ikut melancarkan pengamanan kliennya. Bu, sedikit Bu. Jangan, ditungguin lagi. Gimana Bu? Enggak, bukan laporan, kami baru mengklarifikasi ya penyiaran yang disebarkan oleh Diaplo ya. Sekarang lagi dalam pendalaman. Masih dalam pendalaman jadinya ya. Jadi sabar dulu aja. Jadi soal yang dipublish di Twitter itu betul adanya? Tidak demikian. Fotonya betul tapi beritanya lain. Jadi sama sekali makanya kita tadi klarifikasi. Artinya percakapan itu benar adanya? Nggak ada. Artinya Ibu kan dituding ikut berperan menyembunyikan. Insya Allah nanti kita lihat hasilnya nanti dari pendalaman tadi. Tapi tadi diskusi apa aja Bu yang di nanti aja masih dalam pendalaman, nggak enak saya menyampaikan lebih dulu ya. Oke, yuk. Berarti bukan laporan ya Bu ya? Belum, masih klarifikasi. Tidak diterima? Iya. Sebelum Anita ke Bareskrim, sebuah akun di sosmed memasang fotonya sekaligus menuduh ikut mengatur Joko Chandra ke Indonesia membuat iktp dan paspor. Ia juga dituduh meminta sejumlah uang ke Joko Chandra lewat aplikasi percakapan untuk pengamanan di kepolisian agar sang buron tak diganggu saat berada di tanah air. Indonesian Police Watch menemukan setidaknya 4 surat yang ditandatangani 4 polisi berpangkat tinggi di kepolisian.
IPW anggap keempat surat demi menjamin keamanan Joko Chandra keluar masuk Indonesia sepanjang Mei dan Juli lalu. Indonesia Pelosor menemukan 4 surat yang dikeluarkan oleh jenderal-jenderal polisi untuk memberikan keistimewaan kepada Joko Chandra. Ini menunjukkan bahwa ada persekolahan jahat dari para jenderal polisi untuk menyelamatkan atau mengamankan buronan kelas kakap ini. Pihak kepolisian mengaku sedang mendalami kasus perburuan Joko Chandra dan tak segan memproses hukum anggota yang terlibat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi 3 DPR mencurigai pejabat-pejabat lain yang ikut terlibat dalam skandal Joko Chandra. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Anggota Komisi 3 mempertanyakan buron Joko Chandra yang bisa bebas keluar masuk Indonesia. Dalam RDP Senin lalu, Komisi 3 mencecar Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Joni Ginting soal Joko Chandra memperoleh paspor padahal Joko Chandra merupakan buron Kejaksaan Agung dalam kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Selain itu, Komisi 3 juga heran dengan status buron Joko Chandra yang bisa keluar masuk Indonesia tanpa terdeteksi pihak imigrasi. Jadi mohon maaf, Pak Ketua, kita ini ikut dalam permainan Cilukba. Nih, saya tanya Pak Dirjen, Bapak tahu dia sudah dapat paspor itu? Iya Pak Dirjen, tahu kan? Tahu. Sekarang Pak Mas Joko itu di mana? Masih di sini kah? Atau sudah jalan? Ya langsung aja Pak. Silakan Dirjen. Kalau secara de jure, Tidak usah lah ngomong de jure lah Pak. Apa ngomong aja, saya tanya, manusianya masih ada di sini atau tidak? Kami tidak tahu Pak, karena paspor yang dikeluarkan dikembalikan nggak dicap keluar, yang ditarik itu. Hah? Ditarik? Kami tarik. Melalui pengacara dikirim, dan ini nggak dicap. Berarti dia nggak ada di pelintasan formal kami. Baik, cukup Pak Dirjen, cukup. Ya, itu dia. Dirjen Imigrasi tak mau tersudut. Paspor Joko Chandra telah ditahan lewat kuasa hukum Joko Chandra. Kan dikembalikan nggak dicap keluar. Yang ditarik itu. Hah? Ditarik? Kami tarik. Melalui pengacara dikirim. Dan ini nggak dicap. Berarti dia nggak ada di pelintasan formal kami. Kuasa hukum Joko Chandra menepis tuduhan bahwa ada skenario kliennya agar tidak terdeteksi keluar masuk Indonesia. Menurut kuasa hukum Joko Chandra, isu ini sengaja dibuat besar karena ada pihak yang menunggangi. Itu tadi dugaan-dugaan saja kan. Pertanyaan itu kan sudah dijawab oleh kementerian dengan sesuai dengan aturan. Ya jadi kementerian punya kewenangan menyampaikan apa aturan. Aturan kementerian dari Kementerian Dalam Negeri aturannya demikian. Aturan dari keimigrasian punya aturan. Jadi kita lihat kepada kementerian itu sendiri mempunyai aturan yang masing-masing mempunyai. Gitu loh. Jadi janganlah kita menyalahkan satu hal sama lain. Bahwa kecolongan. Gak ada yang kecolongan. Gak ada yang kecolongan. Memang aturannya begitu. Jadi tolong ya. Tidak ada yang kecolongan. Tapi aturannya memang begitu. Joko Chandra masuk ke Indonesia diperkirakan Mei hingga akhir Juni lalu. Ia mencoba peruntungan baru mengurus peninjauan kembali kasusnya di pengadilan. 11 tahun silam saat baru buron ia pernah mengajukan PK, namun gagal. Kasus Joko Chandra bermula saat Kejaksaan Agung menganggapnya terlibat permainan kotor, mencairkan dana Bank Bali yang baru saja mendapatkan suntikan BLBI. Setelah ditahan setahun, ia bebas karena pengadilan hanya menganggap kasusnya perdata. Kejaksaan Agung naik banding 8 tahun kemudian. Hasilnya Mahkamah Agung memutus Joko Chandra bersalah. Ia harus dihukum 2 tahun penjara dan mengembalikan uang 500 miliar rupiah lebih. Tapi sehari jelang putusan MA di tahun 2009, pengusaha properti ini sudah meninggalkan Indonesia. Negara berhasil menyita uangnya di Bank Bali, sekitar 500 miliar rupiah. Setelah mendapatkan warga negara Papua Nugini, Joko Chandra lebih banyak menghabiskan waktu di Malaysia dan kembali membangun bisnis properti. Tim Liputan iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain pemirsa, mantan bakal calon wali kota Solo, Jawa Tengah, Ahmad Purnomo mengaku sempat kecewa karena PDI Perjuangan mengusung Gibran Rakabuming Raka maju di Pilkada Solo 2020. Purnomo mengaku pasrah langkahnya terhenti dikalahkan putra Presiden Joko Widodo. Ahmad Purnomo ikhlas gagal maju di Pilkada Kota Solo 2020 dan mempertimbangkan untuk berhenti dari dunia politik. Padahal sebelumnya Purnomo lebih dahulu dicalonkan oleh DPC PDIP Solo untuk maju di Pilkada serentak 2020. Namun di tengah jalan PDIP menunjuk Gibran sebagai bakal calon wali kota Solo. Purnomo juga mengaku telah bertemu ayah Gibran, Presiden Joko Widodo, sehari sebelum pengumuman Gibran sebagai bakal calon wali kota Solo. Menurutnya Jokowi menawarkan jabatan di pemerintahan pusat namun ditolak Purnomo karena tak bisa meninggalkan bisnis dan kegiatan di kota Solo. Saya menganggap hal yang biasa, itu realita yang harus saya hadapi. Saya kan tidak bisa berbuat apa-apa, diberitahu. Ya saya hadapi, saya terima, itu realita politik yang saya hadapi, yang tentu saja menurut saya kok begitu ya. Ya, karena saya kan secara bulat diusulkan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta, tapi oleh DPP sana kayaknya kok nggak dianggap, kayak gitu aja. Tapi saya terima dengan tidak masalah. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini memberikan selamat kepada putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, setelah mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk maju di Pilwalkot Solo. Risma berharap Gibran bisa mewujudkan mimpinya, menjadikan Solo sebagai kota wirausaha. Setelah Gibran Rakabuming Raka mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk maju dalam pemilihan wali kota Solo, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini memberikan ucapan selamat kepada putra sulung Jokowi ini. Wali Kota Surabaya juga berharap agar Gibran bisa mewujudkan keinginannya untuk menjadikan kota Solo sebagai kota UMKM atau wirausaha. Dengan Mas Gibran ingin bermimpi untuk kota Solo itu menjadi kota semacam UMKM atau wirausaha yang saat itu Mas Gibran sempat bertanya-tanya ke saya. Mudah-mudahan bisa mewujudkan itu. Yang ditanya saat itu, Bu Risma, gimana saya kalau sudah jadi saya harus lakukan apa? Nah, saya berdoa mudah-mudahan Mas Gibran bisa mewujudkan cita-citanya untuk memajukan kota Solo dengan mimpi-mimpinya menjadi kota UMKM atau kota wirausaha yang berhasil. Sebelumnya DPP PDI Perjuangan memberikan kepercayaan kepada pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa untuk berkontestasi dalam Pilkada Serentak 2020. Pilkada Serentak tersebut akan digelar pada September mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.